paru-paru terdiri atas bagian-bagian yang menyerupai gelembung. Bagian ini dinamakan dengan... Untuk menjawab soal ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem pernafasan, serta kita harus tahu juga bagian-bagian pada sistem pernafasan beserta fungsinya. Sistem pernafasan merupakan sebuah sistem tubuh yang memungkinkan makhluk hidup untuk bernafas. Nah, seperti yang kita tahu, makhluk hidup membutuhkan oksigen, dan oksigen tersebut bisa didapatkan dari proses bernafas. Fungsi sistem pernafasan yaitu adalah membawa atau mengambil oksigen yang ada di alam untuk masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengambilan oksigen disebut juga dengan inhalasi. Sedangkan proses pengeluaran CO2 disebut juga dengan ekshalasi. Nah, di dalam paru-paru terdapat proses pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Proses ini disebut juga dengan proses respirasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang ada pada sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung dan mulut atau rongga hidung dan mulut. Udara dari luar tubuh akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Saat udara masuk ke dalam lubang hidung, udara akan dihangatkan dan dilembabkan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring udara yang kotor sehingga tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, udara akan menuju ke tenggorokan atau faring. Di dalam tenggorokan atau faring ini terdapat pertemuan antara saluran rongga mulut dan rongga hidung. Di dalam tenggorokan juga terdapat epiglotis atau katup. Katup ini berfungsi untuk menutupi saluran udara saat kita makan dan menjaga makanan agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada laring. Di laring terdapat pita suara sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya ada trakea. Dinding-dinding trakea tersusun seperti cincin tulang rawan yang kaku. Kemudian di dalam trakea juga terdapat silia yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing sehingga tidak sampai ke paru-paru. Di bawah trakea terdapat bronkus. Bronkus ini terbagi menjadi dua saluran, yaitu kanan dan kiri. Di bawah bronkus terdapat percabangannya lagi yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus ini sudah terdapat di dalam paru-paru. Kemudian setelah bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus ini merupakan kantong udara yang bentuknya seperti gelembung. Fungsinya adalah untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian ada paru-paru itu sendiri. Paru-paru mengandung jaringan elastis yang memungkinkan dia untuk mengembang maupun mengempis pada proses pernafasan. Paru-paru ini ditutupi oleh lapisan tipis yang disebut dengan pleura. Bagian yang selanjutnya ada rongga dada. Rongga dada ini merupakan kotak kedap udara yang menampung bronkiolus, paru-paru, jantung, dan struktur lainnya. Bagian bawah pada rongga dada menempel pada diafragma. Diafragma ini juga nanti akan berfungsi dalam proses pernafasan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa pada struktur paru-paru yang menyerupai gelembung juga dinamakan dengan alveolus.